persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa Online pada hari ini. Dan saya percaya kita semua terus diberkati Tuhan setiap hari, kita mengikuti Menara Doa ini bersama-sama. Dan hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online. Mari kita satukan hati, kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan hadir lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman-Nya, hidup kita akan diubahkan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami datang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus menanti-nantikan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan buat kami. Roh Kudus bawa kami, Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat kami, Engkau akan menyembuhkan seluruh kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang sakit kami percaya, kuasa-Mu bekerja oleh bilur-bilur darah Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan ya Tuhan umat-umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, lewat pujian dan penyembahan, biarlah Engkau berkuasa, Engkau hadir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Roh Kudus, Engkau baik buat kami. Haleluya. Bawa kami lebih dekat ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait
pun apa, hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kalau kami boleh menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Kami boleh dipelihara, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk gereja, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang setia setiap hari ada di menara doa. Kami ingin lebih dekat dengan Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Ya Tuhan, bahwa kami lebih dekat. Ini keinginan kami. Kami satu ya Tuhan. Kami bergerak bersama-sama. Tuhan tuntun kami. Tuhan bawa kami lebih. Berjalanlah dengan kami. Terima kasih Tuhan. Oh nama-nama. Oh ralabaya syata karalabala. Mari bersama-sama sembah Dia. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Sembah Dia. Ku ingin lebih dekat. Mari kami lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya
segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup
ini seperti Kau Tuhan. Kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Oh nama-Mu, Engkau menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan setiap hari. Di dalam kasih karunia-Mu, di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah setia, Engkau Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Oh ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sembah Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan sertai setiap kami. Seperti ya Tuhan doa daripada Musa. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kami, aku dan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, tunjukkanlah kasih karunia-Mu dengan Engkau menyertai kami, sertai hidup kami Tuhan. Bangunlah ya Tuhan Roh Kudus kesadaran, bangunkan kesadaran buat kami akan hadirat-Mu, akan penyertaan-Mu. Kami butuh ya Tuhan hadirat-Mu. Kalau dalam hadirat-Mu Tuhan, di situ ada kasih karunia-Mu yang kami butuhkan ya Tuhan buat hidup kami. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Mari saudara buka suaranya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu,
Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Dan aku percaya dan aku berdoa, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan penyakit diabetes, aku berdoa sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berikan kesembuhan yang sempurna. Anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan mengidap kanker jantung, autoimun, Tuhan sembuhkan hari ini. Dan aku percaya oleh bilur Yesus kami semua sudah disembuhkan. Tuhan, apapun penyakit anak-anak-Mu ini Tuhan, aku percaya Engkau sedang bekerja. Kuasa kesembuhan sedang bekerja. Mujizat sedang terjadi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Berikan kemampuan buat hamba-Mu ini untuk mengajar kebenaran firman-Mu ini, untuk kami bisa mengerti kebenaran ini, dan kami bisa dimerdekakan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, dalam 2 hari ini saya ingin sharingkan tentang hadirat Tuhan dan penyembahan. Hari ini saya berikan judul daripada khotbah, yaitu mengenai kasih karunia di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat dan membaca saudaraku dari Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai ayat 15. Ya, saudaraku, di sini kita akan belajar dari seorang yang bernama Musa. Ya, Musa dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Karena Musa ini seorang yang merindukan hadirat Tuhan. Dia seorang penyembah yang luar biasa. Mari satu hari saudara, karena Tuhan melihat bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini begitu tegar tengkuk. Lalu Tuhan berkata bahwa aku tidak akan sertai kamu. Ya, kamu kasih tahu orang Israel, aku akan kirim malaikat saja yang jalan sama kamu. Ya. Lalu itu seperti ada satu kengerian di tengah-tengah bangsa Israel, di mana Tuhan tidak mau menyertai mereka. Akhirnya saudara, Musa berdoa. Musa sungguh-sungguh meminta, dari doa Musa, dari perkataan Musa kepada Tuhan. Di sini kita bisa belajar satu kebenaran yang luar biasa. Mari kita akan baca sama-sama. Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Kita baca 1, 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16 ini ayat yang kita boleh menjadi nats buat kita. Saudara perhatikan kata demi kata daripada doa Musa ini saudara. Kita baca 1, 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara, hal yang membedakan kita sebagai orang percaya, yaitu apa saudara? Ada Tuhan yang menyertai kita. Yang ngerti katakan amin. Ini perkataan Musa. Jangan ketika Tuhan menyertai kita, ada di mana ada hadirat Tuhan atau penyertaan Tuhan, di situ akan ada apa saudara? Kasih karunia Tuhan. Ini saudara. Apa bentuk kasih karunia Tuhan? Saya ingin ajak saudara belajar dan merenungkan saudaraku dalam 15-20 menit ya kan ke depan ini saudaraku ya kan. Apa sih kasih karunia di balik daripada hadirat Tuhan itu? Yang pertama, ini penting saudaraku. Ya, setiap kita tidak akan pernah lepas setiap hari dari apa? Kekhawatiran. Nah, yang pertama adalah saat kita khawatir,
saudaraku, kalau kita sadar kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita melekat hatinya sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kita memang benar-benar minta Tuhan sertai. Dengar baik, Tuhan akan menjadi apa? Perlindungan kita. Saudara, dalam Musa tulis, saudara, Mazmur 91, dia jelaskan sendiri, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertalanku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang ketiga ini saudara, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari apa? Jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ketika Musa menulis Mazmur, dia berkata, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Musa sedang berbicara tentang, saudara, hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Kata penangkap burung ini, saudara, ya kan, dijelaskan lagi tentang apa, saudara? Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, tentang hal apa? Kekhawatiran. Jadi jerat penangkap burung ini bicara tentang apa? Kekhawatiran. Saudaraku, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Di sini katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Katakan apa, saudara? Yesus katakan apa? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu lebih melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengganti kekhawatiran kita, saudaraku, dengan damai sejahteranya. Oleh karena itu, saudara, hari ini, ya kan, pastikan saudara dan saya, ayo kita belajar hari ini, saudara, tentang apa? Tiap hari seperti kita tuh mendesak, memaksa daripada Tuhan, sertai aku. Walaupun memang Tuhan senang disertai, bahkan Dia menyatakan diri, namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Tapi kita perlu mengungkapkannya dalam doa. Kita perlu menyatakannya dalam doa kita dengan segenap hati. Tuhan, sertai aku. Setiap kali kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, sertai aku, saya percaya ketika kita takut, ketika kita khawatir, saudaraku, Dia akan melepaskan kita dari kekhawatiran itu, dari jerat penangkap burung, dan menggantinya dengan apa? Damai sejahtera. Ketika saudara dan saya punya damai sejahtera di hati dan pikiran, maka saudara sebenarnya, ya kan, diberikan kepada Tuhan apa? Kuasa. Kiranya Allah sumber damai sejahtera, ya kan, akan apa? Menginikan apa? Iblis. Menghancurkan iblis. Di mana? Di bawah telapak kaki kita. Saudara dan saya punya otoritas atas iblis yang menghalangi segala berkat Tuhan dalam hidup kita, yang berusaha untuk menghancurkan kita. Saudaraku, hanya apabila kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera ini ada ketika saudara seorang yang suka akan apa? Hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi penting. Oleh karena itu, biasakan tiap hari, saudara, di menara doa ini ada dimulai dengan doa pujian penyembahan. Ikutin, saudara, ikutin. Nyanyi dengan segenap hati. Supaya saudara bisa masuk hadirat Tuhan itu. Kalau kita bersama-sama, saudara-saudara, makanya konsentrasi. Mungkin pakai earphone. Masuk hadirat. Lalu sementara saudara dengar firman ini, saya percaya Roh Kudus, ya kan, akan bekerja di hati saudara.
mengganti kekhawatiran itu. Saudara, ketakutan, kecemasan itu yang buat saudara stres, overthinking, dia ganti dengan apa? Damai sejahteranya. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari jerat malapetaka. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kekhawatiran. Ini kasih karunia, saudaraku. Katakan amin. Ini kasih karunia. Ya kan? Di dalam hadirat Tuhan, dalam pernyataan Tuhan. Makanya Musa ngotot. Ya kan? Ya kan? Dari mana gerangan diketahui? Aku dapat kasih karunia. Karena salah satu bentuk kasih karunia adalah apa? Tuhan berikan kita damai sejahtera. Ya, yang berkuasa atas apa? Kekhawatiran. Damai sejahtera berkuasa atas iblis. Kita bisa aktifkan kuasa Allah untuk hancurkan iblis. Hanya apabila saudara saya memiliki damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudaraku. Ya, pastikan saudara tahu aku ini disertai Tuhan. Aku ini disertai Tuhan. Makanya saat kita dicobai, ini kasih karunia-Nya. Ya kan? Tuhan menjadi apa? Penasehat kita. Setuju saudara, katakan amin. Berapa banyak orang harus bayar begitu mahal, saudara, untuk mencari nasihat dari dokter, dari psikolog, dari psikiater. Berapa banyak orang perlu nasihat hukum dari ahli-ahli hukum. Itu biayanya besar. Beberapa orang membutuhkan nasihat dari ahli-ahli ekonomi, konsultan-konsultan bisnis. Mereka yang mau mencalonkan diri jadi anggota DPR, ya kan, anggota mungkin eksekutif, dari mulai presiden sampai kepada wali kota. Mereka membutuhkan konsultan politik. Mereka membutuhkan apa? Nasihat, mereka butuh penasehat. Saya ingin beritahu kepada saudaraku. Kalau saudara mengerti kita punya Yesus yang namanya Immanuel. Ya kan? Yesus disebut juga sebagai apa? Penasehat yang ajaib. Dia bisa memberikan kita hikmat. Yang mengerti katakan amin. Saat saudara saya dicobai, percayalah, saudara punya Tuhan yang adalah penasehat ajaib. Makanya dalam 1 Korintus 10:13 katakan begini saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Ketika Paulus berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan daripada manusia. Ya kan? Saat kamu dicobai, ya kan, pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan jalan keluar. Pertanyaannya begini misalnya. Ketika saudara sedang dicobai, saudara dalam pergumulan. Ya kan? Tuhan bilang, aku akan berikan jalan keluar. Bagaimana caranya saya mendapatkan jalan keluar? Bagaimana? Rasul Yakobus, saudaraku, dia menjelaskan. Dalam Yakobus pasal 1, saudara, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ada 3 nasihat daripada Yakobus bagaimana, ya kan, kita bisa mendapatkan yang namanya jalan keluar dari Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan, ketika menghadapi masalah. Saudara, Yakobus 1 ayat 2 katakan sampai 4 di sini katakan, saudara-saudaraku, apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan atau great joy. Saudara, kebahagiaan, ya kan? Great joy apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara Kristus, ketika kita menghadapi pencobaan, nasihat daripada
Rasul Yakobus. Yang pertama adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Atau bahasa Inggris apa? Rejoice. Bersukacita justru. Karena kalau kita ngalami pencobaan, pencobaan ini akan mendatangkan apa? Kalau kita tetap setia sama Tuhan, ketekunan. Saudara, dan ketekunan ini, saudaraku, akan menghasilkan apa saudara? Membuat kita menjadi seorang yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang ngerti katakan amin. Rejoice, saudaraku, karena saya percaya, ya, karena Tuhan ingin kita ngerti, ya, bahwa dalam setiap, ya, Tuhan tuh punya tujuan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya tujuan. Dia mau kita ambil pelajaran-pelajaran, petik, saudara, pelajaran-pelajaran baik yang kita bisa pelajari dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya kan, kalau kamu mengalami pencobaan, kamu harus rejoice. Bersyukur, bersukacita. Kayaknya Anda menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk hidup kamu. Amin saudaraku. Ya, memang orang itu kalau sering ditempa dengan masalah, saudaraku ya, yang memang awalnya itu babak belur sih. Tapi kalau dia bisa selesai oleh karena kasih karunia Tuhan, dia tetap dalam Tuhan, dia tetap mau cari firman apa tuntunannya. Dia cari Tuhan, minta Roh Kudus menguatkan kuasanya. Dia tetap ada dalam gereja, saudaraku, dalam nasihat, mendapat nasihat, persekutuan, kekuatan. Saya yakin, ya saudara, pasti ada jalan keluar. Ketika dia memiliki jalan keluar, saudara, bisa lewati daripada masalahnya itu, saudara, dia akan memiliki satu yang namanya, saudara, kekuatan yang baru. Punya pengalaman iman yang untuk menjadi modal bagi dia, saudara, untuk menghadapi masalah yang lebih besar di depan. Karena setiap masalah yang kita hadapi, saudaraku, ujian-ujian kita hadapi, itu pasti setelah itu ada apa? Pasti ada upahnya. Ada upahnya. Upahnya ini adalah yang luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Jadi yang pertama adalah rejoice. Yang kedua, saudaraku, Tuhan katakan apa? Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 7 di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang apa? Kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu pada Tuhan. Jadi saya percaya yang kedua adalah kalau kita mau dapatkan jalan keluar dari Tuhan adalah berdoa. Berdoa saudaraku. Jangan kecilkan arti dan peran doa dalam hidup kita. Saya ingin saudaraku, ya kan, selalu saya tawarkan, kalau ada apa-apa, sujud, nyembah, doa kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sujud, nyembah, doa kepada Tuhan. Ini, yang pertama adalah kita tahu kalau kita kena apa-apa, ada apa-apa, kita tahu pasti Tuhan, ya kan, ada sesuatu yang baik, yang luar biasa di depan, yang Tuhan sediakan buat saya. Makanya saya mau rejoice. Saya mau anggap sebagai satu kebahagiaan. Yang kedua selanjutnya jangan diam di situ di tempat. Saudara sujud nyembah. Masuk hadirat Tuhan. Supaya saudara mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Katakan amin. Ketika Ayub saudara, ya kan, dihantam dengan malapetaka yang begitu hebat. Apa respon daripada Ayub? Dia tahu saudara, Tuhan pegang kendali. Dia tahu semua yang terjadi. Saudara, pasti mendatangkan kebaikan buat dia. Walaupun dia harus kehilangan hartanya, kehilangan semua anaknya, bahkan istrinya pergi meninggalkan dia. Saudara, timbul penyakit untuk diri dia. Tidak ada yang bisa urus dia. Apa respon Ayub waktu saudara semua itu terjadi? Alkitab katakan Ayub sujud nyembah kepada Tuhan. Saudara, setelah dia sujud menyembah,
dia ucapkan satu kata-kata yang luar biasa. Dia berkata bahwa ya kan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lalu di akhir daripada pasal 1 ditulis saudara, ya kan? Ayub tidak berdosa. Ya kan? Tidak berbuat dosa. Ya kan? Tidak ada kata-kata dosa yang keluar dari mulutnya. Ya kan? Di hadapan Tuhan. Saudara Yesus, saya percaya bahwa Tuhan adalah senang. Dia mau memberikan hikmat buat setiap kita. Supaya kita bisa dapatkan jalan keluarnya. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Nah, yang pertama rejoice, sukacita. Sujud sembah Tuhan. Yang ketiga adalah apa saudara? Ya kan? Pertama rejoice, yang kedua request. Yang ketiga apa saudara? Relax. Relax. Ya. Yakobus 1:8 katakan apa? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dua hati. Ya kan? Ke Tuhan iya. Tapi ke diri dia, ke Amon atau ke dukun. Jangan mendua hati. Kalau kita sudah sama Tuhan, kalau kita Tuhan minta satu hati, melekat dengan dia. Saudaraku, sudah tenang. Kalau kita dua hati gak tenang, kita berusaha tenang, relax. Kalau kita sudah doakan, sabar, tenang, sambil nantikan waktu Tuhan. Kita belum dapatkan apa yang kita harapkan. Kita belum berhasil mendapatkan apa yang kita sedang usahakan. Doakan, harapkan. Ya sabar aja. Katakan amin. Ya, kalau kita sudah dapatkan apa yang kita doakan. Kalau kita sudah dapatkan apa yang kita kerjakan. Ya bersyukur sama Tuhan. Bahwa kita akan bilang ini semua karena Tuhan. Hidup ini akan lebih dahsyat. Nah yang ketiga saudaraku. Saya ingin pastikan, saudara pastikan setiap hari. Aku mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita semua hidup dalam hadirat Tuhan. Kita bangun kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita. Dengar baik, di dalam hadirat Tuhan ada kasih karunia yang ketiga. Yaitu apa saudara? Saat kita sendirian, Tuhan adalah sahabat kita. Waktu kita sendirian, Tuhan itu sahabat kita. Yang pertama, saat kita khawatir, ya Tuhan mau menjadi apa saudara? Perlindungan kita. Saat kita dicobai, dia mau jadi penasehat kita. Saat kita sendirian, Tuhan adalah sahabat kita. Setiap kali Tuhan memilih seseorang, ya, Tuhan tidak akan pernah langsung memberikan penugasan kepada dia. Tetapi Tuhan akan mengasingkan dia sendirian untuk membentuk karakternya dan kapasitasnya. Setiap kali saudaraku, setiap kali Tuhan mau kasih penugasan, biasanya, ya kan saudaraku, ya kan, dia pilih orang ini untuk penugasan ini. Sebelum dia berikan, pasti Tuhan akan apa? Tuhan akan proses orang ini. Dengan cara apa? Dipisahkan. Diasingkan. Dengan bahasa Ibraninya namanya kados. Dikuduskan. Tujuannya itu apa saudaraku? Ya dibuat sendiri. Tuhan mau bentuk karakternya. Tuhan mau meningkatkan kapasitasnya. Supaya nanti dalam penugasan dia bisa berhasil. Saya kasih contoh di Alkitab saudara. Ya kan, tentang Abraham. Ketika Tuhan pilih Abraham, saudaraku, Tuhan mengasingkan Abraham. Ya kan, saat Tuhan memilih Abraham, karena Tuhan mau jadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Ya kan, Tuhan mau memberkati Abraham berlimpah-limpah. Tuhan mau membuat Abraham namanya masyhur. Dan melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah Tuhan pisahkan Abraham. Pertama-tama dia pisahkan dari apa? Dia bilang kamu harus pergi dari negerimu, dari keluargamu, sanak saudara, semua kamu harus pisah mereka. Setelah itu apa yang terjadi dalam prosesnya? Dia ikuti Tuhan ke satu negeri yang Abraham sendiri tidak tahu kemana. Sudah dia pindah. Di dalam perjalanan sudah dia kehilangan siapa?
Terah, ayahnya yang menjadi pegangan dia. Saudara, kehilangan orang tuanya, bapaknya. Lalu setelah kehilangan bapaknya dia masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku, lalu apa yang terjadi saudara? Dia harus kehilangan yang kedua, keponakannya yang dia anggap sebagai anak sendiri. Namanya siapa? Lot. Pisah. Lot berpisah. Berjalannya waktu saudara, karena dia pernah ada ke Mesir, dapat banyak kekayaan. Lalu Hagar ikut. Lalu Sarah berpikir bahwa kita udah gak punya anak. Ya kan? Lalu lahir Ismail. Setelah Ismail sudah mulai besar, saudaraku. Dan Tuhan sudah memberikan dia juga Ishak, anaknya dari Sarah. Tuhan berkata, ya kan, usir itu Hagar dan Ismail. Berpisah lagi dengan anak darah daging dia. Dipisahkan terus saudara. Setelah Ishak sudah mulai besar, Tuhan berkata lagi kepada Abraham, bawa anakmu Ishak yang kau kasih ke satu bukit Moria, persembahkan tubuh aku. Saudara, saya percaya Sarah ini tidak setuju. Kalau saudara baca teliti ayat ini saudaraku, ya kan, dia pergi berdua sama Ishak di atas gunung itu, saudara. Sebenarnya Tuhan pisahkan. Memang Tuhan bilang persembahkan, tapi walaupun Ishak tidak terjadi dibunuh, pas waktu Abraham turun, Abraham sudah tidak tinggal lagi sama Sarah. Abraham sendirian. Dan kita melihat banyak orang-orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Saudaraku, dia harus hidup di dalam masa-masa pengasingan. Masa-masa di mana dia sendiri sama Tuhan. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan mau menjadi sahabat kita. Yang mengerti katakan amin. Dan akhirnya kita tahu bahwa Abraham benar jadi sahabat Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 7 katakan apa saudara? Ini keturunan Abraham yang bernama Yosafat. Waktu dia berdoa kepada Allah, dia ngerti bahwa leluhur dia namanya Abraham, itu adalah sahabat Allah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan memberikannya kepada keturunanmu, keturunan Abraham, sahabatmu. Dia kasih penjelasan. Siapa Abraham? Sahabat Allah. Untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, saudaraku, tentang supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dengan menggunakan waktu yang ada di masa-masa saudara sendirian. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sendiri, diasingkan. Saya sudah seringkali jelaskan tentang pengasingan. Pengasingan itu bicara tentang begini saudara. Kita tuh gak bisa lagi pakai duit kita sekehendak kita. Mau pergi kemana, mau makan apa, mau beli apa. Tiba-tiba karena Tuhan sedang proses keuangan kita. Itu namanya diasingkan. Kita gak bisa lagi pakai badan kita. Waktu kita, kemana kita mau. Waktu kita sehat, kita mau pergi kemana, mau makan apa, kemanapun bisa. Mau kerjain apapun bisa. Ada satu masa dalam hidup kita. Seperti kita gak bisa kemana-mana, terisolasi di satu kamar. Entah itu kamar kita sendiri kah? Karena kita harus temani orang yang kita cintai, kita gak bisa kemana-mana, harus rawat dia. Atau kitanya yang harus dirawat di rumah sakit, itu juga masa pengasingan. Ada masa-masa kita ditinggal sendirian. Mungkin kita bersama-sama dengan orang banyak, tapi kita merasa aku lagi sendiri. Banyak orang tidak mengerti saya. Saya gak bisa omong dengan istri, gak bisa omong dengan anak orang. Gak ada yang saya bisa ngomong. Saya ingin beritahu kepada saudara Kristus, Tuhan mau jadi sahabat kita. Paulus nasihatin, jangan sia-siakan waktu kamu. Waktu di masa pengasingan, waktu masa sendiri, jangan sia-siakan. Paulus bilang, kita baca Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, baca sama-sama, 1, 2, 3. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Allah. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak ingin kita menyia-nyiakan waktu yang ada di masa sendirian. Di masa pengasingan. Tetapi pergunakanlah waktu untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya kasih contoh. Saudara, Daud. Pada waktu dia masih belasan tahun, masih remaja. Memang dari kecil tuh Daud tuh udah dibedain. Saudaraku, oleh ayahnya. Semua kakak-kakaknya jadi tentara, tapi dia disuruh saudara. Ya kan saudara, untuk mengembalakan kambing domba. Dia ada di padang gurun. Hanya gembalakan kambing 2-3 ekor. Itu dia sendirian kok. Saudara, dia gak sia-siakan waktu sendiriannya dia itu. Di masa remajanya. Hanya dengan ngeluh. Sedih, pahit, ngoceh, marah. Kenapa aku dibedain? Enggak, saudaraku. Daud menggunakan saat-saat sendiriannya itu. Saudara, dengan apa saudara? Dia melatih kemampuannya. Main apa? Ketepel. Main ali-ali. Dia latih itu saudara, dia latih. Sampai dia benar-benar mahir. Yang kedua, dia latih. Main kecapi di padang gurun. Dia tulis saudara mazmur-mazmur yang luar biasa. Saudara tahu, kemahiran Daud menggunakan ketepel dibuat Tuhan berhasil menaklukkan Goliat yang jadi musuh satu bangsanya. Kalau dia tidak pernah gunakan waktu dia sendirian, saudara, buang-buang waktu aja. Saya rasa ketika datang kesempatan untuk bisa memperoleh kekayaan yang banyak, untuk bisa menjadi mantu raja, untuk bisa bebas pajak, pasti dia gak akan pernah bisa dapatkan kesempatan itu. Gunakan waktu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sendiri supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Yang kedua, kemahiran dia main kecapi membuat dia bisa keluar masuk istana. Kenapa? Karena Saul suka dirasuk roh jahat. Kemahiran dia main kecapi dan bisa ketepel itu alih-alih saudara. Itu waktu dia sendiri. Tidak ada yang lihat, tidak yang tahu. Dan terbukti keahlian dia. Saudara, Tuhan buat dia bisa taklukkan singa dan Goliat. Saudara sampai sini katakan amin. Ada saat dalam hidup kita. Tuhan buat kita sendiri. Mungkin enggak secara fisik sendiri ya saudara. Kadang-kadang ya bisa sendiri. Tapi kadang-kadang di tengah keramaian. Sepertinya kok tidak ada orang bisa ngerti aku. Daripada saudara gunakan waktu untuk marah. Untuk benci. Untuk hakimi si A, si B, segala macam. Kenapa saudara tidak gunakan waktu? Untuk belajar. Kenal Tuhan. Kenal dia lebih lagi. Saudara bisa ngerti katakan amin. Bertahun-tahun pada waktu Tuhan panggil saya jadi pendeta. Saya tidak tahu saya mau kerja apa. Selama umur saya, saudaraku, saya tuh sibuk sekali. Tiba-tiba jadi full timer, tidak ada kerjaan. Gereja kecil, tiap minggu belum tentu khotbah. Ada banyak orang yang khotbah kok. Karena ya penjadwalan khotbah bukan saya yang menentukan, tapi ketua rayon kami atau pusat pada waktu itu. Apa yang saya buat? Saudara, saya banyak baca buku. Saya tulis itu, saya masukin ke dalam iPad. Saya banyak baca buku rohani, saya banyak baca Alkitab. Saya dengar khotbah-khotbah, saya catetin semuanya. Masukin ke iPad saya. Saudara, saya gak ngerti. Bertahun-tahun memang jarang sekali khotbah. Kalau ada khotbah saya inikan. Saudara, gak biasa sibuk ketemu orang. Gak ada kerjaan. Kerjanya baca Alkitab. Catat. Tiba-tiba satu hari. Masa pandemi kita udah tahu semua. Saudaraku,
Saya juga Tuhan mau buat apa? Di masa pandemi semua orang diisolasi. Ini waktunya. Ya kan? Kamu harus tampil mengajar firman melalui menara doa online. Setiap hari khotbah. Khotbah tiap hari. Dan rupanya saya sudah punya bahan khotbah yang sudah saya siapkan 20 tahun terakhir ini. Saya bisa ngerti, dikatakan amin, saya bisa belajar. Dan akhirnya di masa pandemi, ada banyak orang bisa diselamatkan. Ada banyak orang bisa disembuhkan, dikuatkan. Terakhir saya ketemu dengan jemaat online di Jakarta. Saya tidak pernah ketemu. Mereka bersaksi, suami istri ini, Pak, terima kasih. Di masa-masa ketakutan pandemi itu. Menara doa online inilah yang Tuhan pakai untuk menguatkan kami. Kami bisa kuat, bisa lewatin masa-masa yang takut sekali. Saya bilang terima kasih Tuhan. Seorang ibu waktu itu kita bikin Zoom meeting, saudaraku bersaksi jemaat online ini. Orang dari Semarang, mungkin ibu ikut hari ini. Ibu bersaksi. Dia berkata bahwa kami sekeluarga sudah punya rencana di masa pandemi itu. Untuk bunuh diri jam 11 malam. Supaya tetangga semua sudah tidak ada. Dia cerita. Tapi kami dapatkan yang namanya link menara doa. Kita pikir nunggu sampai jam 11. Ini sudah jam 7. Masih lama. Udahlah dapat link menara doa YouTube ini. Dia klik saudaraku. Dia nonton. Tiba-tiba ada satu nubuatan yang Tuhan taruh di hati saya. Yang sebenarnya saya berkata. Ada satu orang atau satu keluarga. Yang hari ini mau bunuh diri. Tuhan bilang jangan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan selesaikan masalah kamu. Itu seperti buka kok bisa pas. Di hati. Dia bilang ini Tuhan yang bicara. Lalu apa yang terjadi? Dia batalkan itu. Rencananya dia mau bunuh dulu anaknya. Setelah bunuh anaknya dua-dua bunuh diri. Suami istri itu. Karena udah gak. Dia bilang di masa pandemi ini. Masalah. Ya, itu masalah keuangan. Masalah penyakit. Yang dia tidak tahu jalan keluar gimana. Pada waktu Zoom meeting itu saudaraku Yesus Kristus. Dia cerita. Masalah yang kami hadapi pada waktu masa pandemi. Hari ini Tuhan sudah selesaikan. Beri kemuliaan. Saudaraku Yesus Kristus. Saya ingin beritahu. Di dalam hadirat Tuhan ada kasih karunia. Kita butuh kasih karunia. Saat kita khawatir, kita butuh kasih karunia. Yang namanya apa? Tuhan kau perlindunganku. Aku butuh damai sejahteramu. Ketika kita sedang dicobai. Sedang ada masalah dalam hidup kita. Kita tahu. Saudaraku, Tuhan itulah. Ya kan? Penasehat kita. Dia akan nunjukin jalan. Jalan mana yang harus kita tempuh. Dia akan berikan kita hikmat. Yang ngerti katakan amin. Saat kita sendirian. Dia berkata aku mau jadi sahabat. Supaya kamu kenal. Jangan sia-siakan waktu saudara. Jadi fokus saudara sekarang. Kalau saudara suka dalam hadirat Allah. Maka fokus saudara adalah apa? Pasti kerajaan Allah. Kekekalan. Saudara, iblis berusaha untuk mendistract kita. Mengalihkan pandangan kita kepada kekekalan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kasih ilustrasi. Saya bawa tali. Tali mungkin 6 meter atau 10 meter saya beli. Saudaraku. Lalu dari tali itu ujungnya saya kasih selang. Warna merah. Selang itu adalah saya bilang selang itu adalah umur kita. Ya kan di dunia ini. Tetapi sepanjang tali sepanjang-panjangnya itu. Itulah masa kita dalam kekekalan. Apakah ada dalam kerajaan Allah? Surga. Apakah kita dalam hukuman kekal? Gunakan waktu itu yang ada. Hari ini saya bicara ini karena saya mengasihi saudara. Mari saudaraku Yesus Kristus arahkan waktu. Berikan waktu kita, investasikan. Tenaga kita, pikiran kita,
talenta kita, bahkan uang kita. Untuk bisa melihat kerajaan Allah bisa diluaskan. Pekerjaan Tuhan. Saudara, taklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Katakan amin. Datanglah kerajaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kita makan perjamuan kudus. Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat kita punya Tuhan, kita milik Tuhan, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita mempermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.